Shalom, puji Tuhan, haleluya. Apa kabarnya saudara? Semua baik-baik saja, sehat? Saya percaya saudara semuanya sehat dan baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Saudara, dalam anugerahnya, kali ini saya ingin sampaikan sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuatu yang penting berkenaan dengan situasi hari-hari ini, di mana situasi hari ini sungguh merupakan situasi yang sulit bagi semua orang, termasuk orang percaya seperti kita. Tahun 2021 ini krisis pandemi masih panjang ya. Dan tahun 2021 ini tidak lebih baik dibanding tahun 2020, saudara. Di mana tahun 2020 situasi ekonomi Indonesia itu minus 2%. Itu per Desember 2020, saudara. Dan tahun lalu 2020 di seluruh dunia hanya Cina yang masih bagus ekonominya. Mereka masih mencapai surplus 1%, sementara lainnya sudah minus semua. Namun Indonesia minus 2% itu beberapa pakar mengatakan masih luar biasa. Dan itu saya yakin merupakan kemurahan Tuhan atas doa-doa orang percaya seperti saya dan saudara. Nah, kesembuhan ekonomi dunia, para pakar-pakar sepakat mengatakan bahwa kesembuhan ekonomi dunia itu bergantung kepada vaksin. Vaksin hanya sepertiga dari seluruh dunia yang bisa dikembalikan, menormalkan situasi untuk beraktivitas, hanya sepertiga saja, saudara ya. Dan kekacauan ekonomi satu tahun 2020 paling cepat itu bisa dikembalikan dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi kekacauan ekonomi tahun 2020 kemarin itu bisa dikembalikan untuk menjadi normal kembali seperti semula, itu butuh waktu minimal 3 tahun, saudara. Nah, dari sinilah saudara kasih dalam Tuhan, ada satu sisi yang sangat penting, di mana sisi ini kita harus memilihnya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lainnya ya. Apakah sisi itu? Namanya God's factor ya, faktor Tuhan. Faktor Tuhan menjadi satu sisi yang paling penting hari ini bagi saya dan saudara, khususnya orang percaya. Karena hanya dari sisi Tuhan saja kita bisa melewati situasi yang sangat sulit seperti hari-hari ini. Sebab dengan keyakinan yang sekuat itu, kita tidak hanya mengalami ketenangan batin, namun kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati krisis demi krisis sampai semuanya selesai, saudara. Nah, karena itu hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan ya, yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat ke-11. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-11. Ini salah satu isi dari doa Bapa kami. Ini begitu singkat. Nah, mari saudara perhatikan baik-baik. Matius 6 ayat 11 berkata demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ulangi, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tema hari ini saya beri nama, temanya adalah hari ini. Sekali lagi, judul tema hari ini adalah hari ini. Sesuai dengan bacaan firman ini, saudara. Nah, berita firman yang kita baca hari ini adalah berita biasa dan sederhana ya, sebuah doa yang merindukan Tuhan memberikan kecukupan di dalam makanan atau minuman, kebutuhan jasmani ya. Ini doa singkat, saudara. Tapi justru berita ini
adalah berita yang paling banyak menyita hidup manusia. Ini sesungguhnya ironis, saudara. Ya, ini sebuah berita yang singkat, yang sederhana, tapi justru disinilah berita yang paling banyak menyita hidup manusia, karena hal ini selalu berkaitan dengan uang, dengan materi, harta benda, pekerjaan, moral, nilai-nilai hidup, harga diri, bahkan gengsi atau prestis. Nah, orang tidak mampu menghindar, tapi justru kebutuhan ini menjadi sangat vital, bahkan mendominasi. Ya. Jadi situasi pandemi ini, yang namanya kebutuhan pangan, kebutuhan pokok ini mendominasi. Nah, untuk memahami dan menghayati arti doa pendek dan sederhana ini, mari kita lihat terjemahan dari bahasa aslinya. Saya tidak akan membedah secara biblikal, ya, menerjemahkan dengan sangat detail, tapi saya akan ambil secara praktis saja. Yang terpenting saya dan saudara bisa memahami, kemudian mempraktekkan kebenaran ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa aslinya berkata ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron. Nah, itu bahasa Yunani, saudara. Dari ini diterjemahkan oleh King James. Ya, saya beri urutan yang pertama karena King James itu satu terjemahan yang paling dekat dengan bahasa aslinya. Ya, artinya lebih memiliki keakuratan di dalam penterjemahan dan arti yang sebenarnya. King James menerjemahkan demikian: Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Lalu terjemahan dari Today's English menerjemahkan demikian: Give us today the food we need. Give us today the food we need. Artinya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami perlukan, kami butuhkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami perlukan, kami butuhkan. Yang terakhir saya ambil dari Contemporary English, ya, menerjemahkan demikian: Give us our food for today. Give us our food for today. Berikanlah makanan kami untuk hari ini. Nah, saudara perhatikan dari terjemahan-terjemahan ini, perhatikan kata hari ini, ya. Jadi semua terjemahan dari King James, kemudian dari Contemporary English, dari Today's English, ya, itu ada satu kata yang menarik, yaitu kata hari ini, ya. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Kata hari ini itu memiliki 3 makna yang kuat. Kata hari ini memiliki 3 makna yang kuat yang kita harus pelajari. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Kata hari ini itu menunjuk sebuah kebutuhan bukan untuk 2 hari, bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 1 bulan, apalagi 1 tahun, ya. Tetapi kata hari ini itu menunjuk kebutuhan untuk 1 hari atau cukup untuk 1 hari. Jadi makna yang pertama mengajarkan kepada kita untuk hidup merasa cukup, tidak tamak, tidak rakus. Ini mengajarkan sesuatu yang sangat dasar sekali, ya, bahwa kata hari ini yang pertama punya makna mengajarkan kepada kita untuk hidup merasa cukup dengan yang ada, tidak tamak dan tidak rakus. Nah, sesungguhnya ayat ini juga mengacu dari Keluaran pasal 16 ayat keempat, ya. Jadi ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang isinya tentang mengajar agar Tuhan mencukupkan kebutuhan hari ini,
ya, makanan hari ini, Tuhan mengacu kepada Keluaran pasal 16 ayat keempat yang berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Perhatikan baik-baik saudara, ya. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini roti mana? Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, ya. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, satu hari, supaya mereka kucoba, artinya diuji oleh Tuhan, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bangsa Israel boleh memungut roti mana tiap-tiap hari, ya. Tuhan turunkan dari langit, tiap-tiap hari akan turunkan, ya. Namun bangsa Israel diberi sebuah rule, sebuah aturan, hanya boleh mengambil roti mana itu yang turun ke bumi itu, ya, sebanyak untuk cukup satu hari saja, tidak boleh lebih, ya. Sebab kalau saudara baca berikutnya, begitu mereka diberi rule itu, ada yang tidak taat, mereka mengambil lebih dari aturan harusnya sehari, mereka berpikir untuk besok dan sebagainya, mengambil lebih dari satu hari takarannya, dan Alkitab mengatakan itu menjadi busuk dan keluarlah belatung, saudara. Ini sebuah pelajaran yang indah, saudara. Ini mengajar kepada kita untuk belajar cukup dengan yang ada. Yang ada pada tangan kita itu harus kita rasakan cukup. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, situasi sesulit ini kita harus belajar merasa cukup. Ya. Saya masih ingat, saudara, ketika saya hidup awal-awal sebagai orang percaya tahun 92, saya dilahirkan dari keluarga yang amat sangat sederhana, ya. Kalau tidak disebut sebagai di bawah garis kemiskinan, itulah kehidupan kami. Saya tidak perlu merasa malu dengan kesaksian ini, karena ternyata setelah saya tinjau ulang kehidupan saya selama umur 0 sampai 26 tahun saya baru kenal Tuhan, ya. Setiap kesengsaraan, penderitaan, dan bahkan ada berada dalam kehidupan di bawah garis kemiskinan, tidak ada yang kebetulan. Setiap pengalaman pahit, setiap penderitaan itu ternyata sedang merangkai hidup saya, dipersiapkan untuk menerima badai-badai kehidupan di kemudian hari, di kemudian tahun-tahun berikutnya. Sehingga selama 26 tahun dengan banyak penderitaan dan kemiskinan itu telah membentuk otot-otot rohani saya, disiapkan demikian rupa untuk menerima goncangan, siksaan, penderitaan, tekanan, goncangan-goncangan secara spiritual, ya. Ternyata begitu banyak pelajaran kehidupan yang saya peroleh dari pengalaman hidup saya itu. Karena itu saya tidak merasa malu, bahkan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang mengizinkan saya menikmati hidup dari situasi yang sesulit itu. Karena ternyata itu punya mutiara-mutiara kehidupan yang bisa dibagikan kepada orang ketika saya mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami sangat mengenaskan. Untuk bisa ketemu nasi itu bisa mungkin 3-4 hari atau bahkan 1 minggu. Kami hanya makan dengan makan seadanya, dengan ketela, dengan umbi. Itu pun dengan 1-2 potong, kami kadang-kadang sebagai anak yang masih kecil berebutan satu dengan lainnya, saudara, ya. Nah, dari situ ketika saya mulai mengenal Tuhan, sungguh suatu anugerah bisa makan dengan lebih enak, ya.
Setiap makanan menjadi sangat berharga, kenikmatannya sangat berbeda. Ya. Karena ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya dan kita bisa melihat itu tangan Tuhan dan kita bisa mensyukurinya, sebutir nasi itu punya makna yang besar dalam kehidupan kita. Ada sebuah rasa cukup, ada rasa ucapan syukur. Disitulah nilai kehidupannya. Bahkan di awal-awal kami menikah, Tuhan begitu luar biasa. Kami sungguh-sungguh mulai dari sangat bawah sekali, tapi lagi-lagi pelajaran ini menjadi sebuah mutiara kehidupan. Ya. Merasa cukup dengan makanan yang ada, dan itu bisa menikmati betapa indahnya kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita harus mencukupkan diri. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, ya, dikatakan bahwa kita tidak boleh khawatir dengan hidup ini. Ya. Kita tidak boleh takut dengan segala kebutuhan hidup ini. Ya. Karena Tuhan berkata bahwa hidupmu itu lebih penting dibanding rasa khawatir. Ya. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai dan sebagainya. Bukankah hidupmu itu lebih penting, ya, dibanding makanan, minuman dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hal ini ketika kita memahami bahwa hidup kita ini lebih penting dibanding urusan makanan, urusan minuman, maka disitulah akan timbul sebuah penghargaan terhadap sebutir nasi, sehingga kita bisa merasa cukup dengan keadaan yang ada. Walaupun memang dibandingkan dengan kehidupan orang lain, kita jauh. Mereka begitu mewah makanannya, mereka begitu luar biasa fasilitasnya. Kita mungkin hanya pas-pasan, gaji yang tidak banyak, makan hanya pas-pasan, mungkin begitu sederhana. Namun ketika kita merasa cukup, ada sebuah kenikmatan surgawi yang tidak dirasakan oleh orang-orang kelimpahan hidupnya, yang mewah makanannya, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Itulah kelebihannya orang percaya. Sebutir nasi ketika kita merasa cukup, walaupun hanya mungkin lauknya hanya dengan kerupuk dengan kecap, sudah merupakan anugerah. Karena itu hari ini saudara, marilah kita bersyukur dengan keadaan kita masing-masing. Apapun kita terima dari Tuhan, seberapapun kapasitas yang kita dipercaya Tuhan, kita belajar cukup. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah keindahannya di dalam Tuhan, saudara. Dan jangan menempatkan urusan makanan minuman lebih penting daripada hidup. Yang terjemahkan kata hidup dari kata zoe, itu hidup yang sudah ada dalam anugerah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hidup sebagai siklus kehidupan sehari-hari, tapi hidup yang sudah ada dalam penebusan darah Yesus Kristus. Itu lebih penting dibanding dengan urusan makanan. Jadi yang pertama, kata hari ini mengajarkan kita harus merasa cukup dengan yang ada. Yang kedua, kata hari ini itu menunjuk sebuah intensitas ketergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, kata hari ini itu menunjukkan sebuah intensitas, ya, artinya sebuah kegiatan yang terus-menerus atau sebuah sikap ketergantungan kepada Tuhan secara terus-menerus. Ya. Nah, doa ini tidak berkata untuk 1 minggu atau 1 bulan, ya. Kan tadi doa tadi berkata demikian, saudara, ya. Berikanlah kami pada hari ini. Ya. Doa ini tidak berkata berikanlah makanan kami untuk 1 minggu atau 1 bulan. Artinya setiap hari kita dilatih untuk bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel itu mengambil roti mana, misalnya ukuran di Indonesia itu 1 kilo. Jadi 1 keluarga itu 1 kilo, saudara. Ketika kita mengambil 1 kilo untuk 1 keluarga kita ini cukup, ya, berarti hari itu habis, tidak ada sisa. Ketika habis, mau tidak mau, sebelum menjelang pagi,
kita pasti punya harapan, ya. Duh, besok ada lagi ndak ya rotinya? Besok turun ndak ya dari langit? Besok ada ndak ya? Dari sikap itu akhirnya akan timbul sebuah pengharapan. Kiranya besok Tuhan tetap melihara kita, tetap turun berkat-Nya. Ya, lalu hari itu, anggaplah hari Selasa, ngambil lagi 1 kilo. Ya, dinikmati dengan seluruh keluarga, kemudian malamnya dinikmati lagi, habis. Setelah habis, mungkin ada keluarga kita tanya, mah besok ada enggak lah? Ada lah enggak besok makanan? Ya, mungkin adik tanya lagi, ya mah besok masih ada enggak? Ya. Nah, dari situ ya kita akan melihat bahwa akhirnya kalau tiap hari itu kita makan habis, besok berharap lagi kepada Tuhan, ya ternyata ada, makan lagi habis, besok lagi berharap pada Tuhan, ya kemudian dimakan lagi habis, besok lagi berharap pada Tuhan. Akhirnya itu melatih manusia roh kita tiap hari dilatih untuk bergantung kepada Tuhan, satu-satunya harapan untuk memelihara hidup kita. Itu menimbulkan sikap ketergantungan yang luar biasa. Beda dengan kalau kita ini orang yang rakus atau orang yang sudah kaya, saudara. Perhatikan baik-baik. Orang yang kaya raya seringkali tidak butuh Tuhan, karena mereka merasa dengan uangnya, dengan benda yang ada, dengan hartanya, mereka merasa semuanya sudah everything is okay, nggak ada masalah. Mereka mau apa saja gampang, mereka melangkah ke sana selesai, mau pergi ke suatu tempat selesai, semuanya serba selesai karena punya. Seringkali kelimpahan membuat orang jauh dari Tuhan dan tidak membutuhkan pribadi Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak boleh diberkati dengan limpah atau menjadi orang yang kaya. Alkitab menyebutkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga kaya raya, tapi hidupnya bergantung pada Tuhan. Kaya itu baik asal hidup bergantung pada Tuhan. Namun hari ini kita belajar, ya, apapun kondisi kita, berapapun gaji kita, bagaimanapun situasi harta kita, ya, Tuhan melatih kita tiap hari menaruh harapan pada Tuhan saja, menggantungkan hidup kepada Tuhan, ya, tidak kepada yang lainnya, tidak ada nama lainnya, hanya Yesus Kristus saja, satu-satunya tempat bergantung. Seperti Tuhan berkata kepada umatnya atau murid-muridnya, Yohanes 10:10, akulah gembala yang baik. Yesuslah gembala kita. Gembala itu adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk semua domba-dombanya. Gembala sadar betul bahwa domba itu tidak punya alat pertahanan, ya, no defense, nggak punya alat pertahanan. Domba itu sama sekali tidak bisa membela dirinya. Untuk bisa sampai ke padang rumput hijau, dia bergantung kepada gembalanya untuk dituntun. Untuk menemukan air, dia bergantung pada gembalanya untuk dituntun ke tempat air, ya. Ketika ada bahaya, dia nggak bisa membela diri. Ketika ada bahaya, dia hanya bisa mengembek, dia hanya bisa memanggil gembalanya, memberitahu dengan suaranya, dengan seruannya, sehingga gembalanya akan datang, akan membela, akan menyelamatkan dari binatang buas. Bahkan ketika seekor domba itu jatuh, ini konteksnya di Israel sana, domba itu tidak bisa berdiri sendiri. Domba itu baru bisa berdiri kalau diberdirikan oleh gembalanya. Dari situlah kita melihat betapa seekor domba hidupnya bergantung kepada gembalanya. Nah, kita sebagai umat Tuhan disebut sebagai domba-domba Allah. Dan kita punya seorang gembala yang agung namanya Yesus Kristus. Kita sebagai domba harus bergantung kepada Yesus Kristus, satu-satunya penolong harapan kita di tengah-tengah dunia yang sudah rusak seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang jemaat ketika dia bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami belajar untuk menjadi teman di dalam pergumulan dia, belajar untuk menyertai, belajar untuk menjadi sahabat dalam kesusahan. Kalau misalnya dalam kekurangan,
kami juga seringkali membantu untuk mencukupkan kebutuhan makan sehari-hari, karena memang awal pertobatan itu banyak pergumulan, jatuh bangun dalam membangun sebuah usaha. Ya, suatu hari Tuhan izinkan tidak ada makanan, tidak ada persediaan, dan mereka sudah terbiasa ngutang ke warung sebelah atau kepada seseorang bisa dihutangi. Namun setelah kami bimbing demikian rupa, hidupnya mulai mengenal pribadi Tuhan, mulai memahami siapa gembala yang baik, yang benar, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya hari itu jemaat ini memutuskan untuk tidak mau ngutang, mengatakan pada istrinya stop, ya, mengajak kepada istri dan anak-anaknya masih kecil untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Persoalannya masih ada anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan susu juga tidak ada. Akhirnya suami ini mengatakan diberi air putih saja. Ya, istrinya berkata, udah Pak, ya, mungkin sampai penuh air putih, ya. Suami mengatakan, yaudah diajak tidur atau gimana, ya, sementara kita banyak doa, ya. Siang hari anaknya nangis lagi karena tidak ada makanan minuman. Suami kita berkata, tetap kita bertahan, belajar. Kita ingin buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberi kehidupan kita. Ya, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tidak ada apa-apa. Namun sekitar jam 5 tiba-tiba ada orang yang datang memberikan order dengan sejumlah uang yang cukup besar, ya. Dan itu menjadi alat pertolongan Tuhan untuk memelihara keluarga ini. Ini sebuah kesaksian sederhana, namun ketergantungan kepada Tuhan itu memang memerlukan sebuah harga, ya, yaitu tidak mau menoleh ke kanan ke kiri, menetapkan hanya Yesus saja sebagai tempat bergantung. Bahkan keluarga mengatakan kalau mati ya mati, ya. Artinya mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka dengan percaya kepada Tuhan, apapun resikonya, ya, kelaparan, mungkin kesakitan. Namun disitulah letaknya kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat anak-anak yang seperti itu, dalam segala kelemahannya mau hidup belajar bergantung kepada Tuhan dan pemeliharanya. Tuhan tidak pernah berdusta seperti janjinya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Ya, kita tidak boleh rakus dalam hal keuangan. Kita tidak boleh menjadi budak uang atau hamba uang. Sebab Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak pernah membiarkan meninggalkan engkau. Ya. Kesaksian ini menjadi sebuah pemicu dalam hidup kita. Betapa kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus seutuh-utuhnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal kedua, ini satu bagian firman Tuhan yang harus saya baca. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saya ulangi, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Artinya seberapa besar dia bisa diandalkan. Dalam arti sesungguhnya manusia tidak bisa diandalkan, ya. Jangan berharap pada manusia, sebab manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Manusia itu disamakan sebagai hembusan nafas. Artinya hembusan nafas itu hanya satu tarikan lalu dikeluarkan.
Artinya manusia itu amat sangat terbatas. Kalau toh sempat membantu, tidak selamanya bisa membantu. Sangat terbatas manusia dan tidak bisa diandalkan. Sementara Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena itu yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, kata hari ini itu mengajar kepada saya dan saudara untuk tidak berharap kepada manusia. Kata hari ini itu tidak menunjukkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi hanya 1 hari. Artinya mengajar kita setiap hari untuk berharap dan bergantung kepada kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kepada orang-orang yang memiliki hati seperti ini, saudara. Iman itu tidak diterjemahkan dengan istilah belief, tetapi iman diterjemahkan dengan kata-kata trust, yang artinya tidak hanya percaya kepada Yesus, namun juga mempercayakan seluruh hidup. Percaya dan mempercayakan seluruh hidup kepada Yesus Kristus. Kata mempercayakan itu artinya mempasrahkan, menyerahkan seutuhnya dalam kendali, dalam kontrol, dalam pemerintahan, dalam pemeliharaan Tuhan seutuhnya sebagai gembala. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Banyak orang sombong, tidak butuh Tuhan, namun kita dilatih kerendahan hati kita bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan bergantung pada Tuhan saja kita menjadi pribadi yang dipelihara Tuhan setiap hari, tiap-tiap hari. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama, kata hari ini punya makna hidup kita harus belajar cukup dengan yang ada, jangan rakus, jangan tamak, ya, mencukupkan diri dengan yang ada. Yang kedua, kita diajar untuk bergantung penuh kepada pribadi Tuhan. Nah, yang ketiga, kata hari ini juga menunjukkan intensitas persekutuan dengan Tuhan. Kata hari ini juga menunjukkan sebuah sikap yang terus-menerus bersekutu dengan pribadi Tuhan. Contohnya begini, saudara, ya. Untuk masak nasi setiap hari kita harus pergi ke gudang, ya. Jadi anggaplah kita hidup di sebuah lingkungan. Kita ini hidupnya dijatah, ya. Tiap hari hanya boleh mengambil nasi untuk dimasak dan mengambilnya di sebuah gudang. Nah, di gudang itu ada penjaganya, ya. Anggaplah namanya Bapak A, ya. Penjaganya adalah Bapak A. Nah, tiap hari kita mengambil ketemu dengan Bapak A di gudang itu, ya. Tentu waktu ketemu, ya, kita tidak mungkin diam saja kemudian kita ngambil atau pulang. Pasti kita akan bersapa, ya. Beliau juga akan menyapa, ya. Gimana Pak Bambang kabarnya? Baik-baik saja? Baik Pak A, terima kasih tiap hari saya bisa ke sini. Sudah, pokoknya saya cukupi tiap hari ke sini ketemu dengan saya, dan apapun kesulitanmu kamu bisa mengatakan, bisa percaya kepada saya. Tiap hari ke sini aja ketemu dengan saya, semua akan beres, oke? Jadi setiap kali kita datang ke gudang ngambil ketemu dengan beliau, ya. Kemudian sehari itu habis, besok lagi ketemu lagi dengan beliau, ngambil lagi, akan habis, besok lagi ketemu lagi dengan Pak A, ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita, saudara, kata hari ini punya makna, ya. Kita dilatih untuk punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Bayangkan kalau kita ini, saudara, ya, di dalam Keluaran tadi, pasal 16 tadi, ya. Kamu boleh mengambil roti mana ini, ya.
bukan untuk sehari, ambillah bisa untuk sebulan. Ya. Lalu kita ambil sebulan, kita bawa pulang, ya. Lalu setelah itu kita nikmati tiap hari. Akhirnya itu akan membuat kita butuh Tuhan, itu hanya sebulan sekali. Ketemunya sebulan sekali, saudara. Dan tentu saja tidak ada persekutuan, ya. Namun karena kita dilatih untuk tiap hari ngambil, tiap hari ketemu dengan sang pemilik, maka disitulah kita dilatih untuk punya persekutuan yang intim dengan pribadi sang pemilik berkat, yaitu Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 dikatakan gini, ya. Ketika Yesus pergi dari orang-orang banyak, ya, dia pergi, dicari semuanya, mencari Tuhan, tidak ketemu. Ketika ketemu Tuhan Yesus di pasal 6 Yohanes itu ayat 26, Tuhan ngomong begini, ya. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda dia sebagai Mesias, namun kamu mencari aku karena kamu telah melihat, karena kamu telah kenyang perutmu. Ya. Artinya apa, saudara? Ada banyak orang mencari Tuhan itu karena pas butuh saja. Makanya Tuhan menegur, kamu mencari aku bukan karena aku sebagai Tuhan, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang perutmu. Artinya barusan saja di kisah sebelumnya itu mereka terima sebuah mujizat, mereka tidak ada makanan di sebuah tempat terpencil, lalu Tuhan buat sebuah mujizat, ya. Mereka merasakan makanan yang cukup berkelimpahan sampai sisa 12 bakul. Nah, pengalaman itu membuat mereka mencari Yesus, bukan mencari sang pemberi Yesusnya, tapi karena mencari berkatnya. Nah, Tuhan menohok dengan sebuah pernyataan, kamu mencari aku bukan karena engkau mencari aku sebagai Tuhan, namun engkau mencari aku karena perutmu sudah kenyang, kamu barusan menerima mujizat. Banyak orang itu baru perlu Tuhan, baru ketemu Tuhan. Namun kata hari ini melatih kepada kita. Tiap hari kita ketemu dengan pemilik gudang makanan, yaitu Pak A tadi, ketemu ngobrol-ngobrol, ya, kita bisa menceritakan kesulitan kita dan sebagainya, kemudian pulang, besok lagi ketemu lagi. Nah, itu melatih kita punya persekutuan dengan Tuhan, ya. Karena persekutuan itu menjadi sangat penting. Ingat, sejak kasus di Taman Eden, manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu terputus, surga dan bumi terputus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dan ketika dia menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata, sudah selesai. Dia tidak hanya menyelesaikan urusan dosa manusia, namun juga dia menyelesaikan misi yang penting juga, yaitu mempersatukan kembali hubungan antara Allah dan manusia yang sudah terputus, tersambung kembali dengan kematian dia. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kodrat kekal diperoleh lagi kepada orang-orang yang percaya, di mana kodrat kekal sudah hilang di Taman Eden karena sebuah dosa pelanggaran. Itulah sebabnya, saudara, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, ya, kita dipilih, ditentukan Tuhan untuk memperoleh persekutuan dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita dipanggil, kita dipilih agar kita punya persekutuan dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-9. Dari perumpamaan kita mengambil bahan makanan di gudang, disinilah Allah ingin mendidik kita agar setiap hari kita bertemu dengan pemilik berkat, yaitu Tuhan. Namun faktanya, perhatikan, banyak orang Kristen untuk ibadah bersama di hari Minggu saja seringkali malas dan bolong-bolong. Bagaimana mungkin setiap hari bertemu dengan Tuhan, saudara? Mereka punya banyak alasan. Banyak orang Kristen punya alasan, ya. Apalagi pandemi seperti ini, saudara, ya. Bukan tidak boleh ada di rumah, bukan, saudara. Kalau saudara memutuskan untuk tidak pergi ke gereja, itu tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Namun juga harus saudara mengimbanginya.
Jangan sampai saudara tidak pergi ke tempat ibadah, namun saudara juga di rumah malah keluyuran kemana-mana. Saudara berani pergi ke pasar, pergi ke mall, ke tempat-tempat restoran, kemana saja saudara berani pergi, namun justru saudara tidak berani pergi ke tempat ibadah. Ya, itu sesuatu sikap yang salah di hadapan Tuhan. Kalau memang saudara tidak berani pergi keluar kemana-mana, ya di rumah saja. Ya benar-benar di rumah. Kalau sangat penting jangan keluar, di rumah saja. Itu sebuah sikap yang benar. Ya. Banyak alasan orang tidak pergi ke ibadah, saudara. Ada yang karena capek setelah kerja, ada yang karena malas, ada yang karena kondangan lebih penting dibanding dengan sebuah ibadah, dengan alasan kondangan hanya setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, ya ibadah biasa setiap minggu, ya. Atau karena urusan sakit. Ada banyak fakta-fakta alasan orang bisa menjadi malas. Namun intinya, ya, berapa banyak di antara kita yang bisa memaknami kata hari ini untuk melatih kita selalu punya persekutuan yang intensif, yang terus-menerus dengan pribadi Tuhan, ya. Karena Tuhan memang sedang melatih kita. Cukup hari ini, sehingga besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi, ketemu dengan pemilik berkat. Dan sesungguhnya Tuhan punya maksud melatih kita agar kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saat ini seperti di awal khotbah saya berkata, pandemi masih akan berlangsung, 2021 belum selesai. Vaksin mungkin September sampai akhir tahun, itu pun mungkin belum sampai seluruh penduduk bangsa Indonesia, jumlahnya 270 jutaan lebih dikit. Ya, mungkin belum, saudara. Ya. Dan situasi sulit sesuai dengan prediksi beberapa orang yang mengatakan bahwa akan terjadi krisis pangan. Ya. Bahkan pemerintah sudah mulai buka lahan di luar Pulau Jawa untuk mempersiapkan krisis pangan itu. Ya. Situasi yang sulit ini, di awal khotbah saya berkata, God's factor, faktor Tuhan menjadi hal yang paling utama saat ini. Faktor Tuhan menjadi hal yang paling penting, paling urgent. Saudara ambil keputusan untuk benar-benar Tuhanlah yang harus saudara kejar hari ini. Tuhan yang harus cari. Tuhanlah hal yang penting, pribadi yang paling penting. Saudara sudah dilatih 3 hal dalam pelajaran firman pada hari ini. Yang pertama, kata hari ini menunjukkan bahwa kita harus merasa cukup. Situasi sulit apapun kita bisa merasa cukup, bersyukur dengan yang ada. Yang kedua, Tuhan mengajar kita agar kita punya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia mengecewakan, tapi bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan melatih kita untuk terus-menerus punya persekutuan dengan pemberi berkat. Bukan kita datang hanya cari berkat, tapi kita punya persekutuan dengan Tuhan sebagai pemilik dan sumber berkat. 3 hal inilah God's factor, faktor Allah yang penting di situasi pandemi ini. Dan jika saudara memilihnya, saya punya iman saudara bisa melewati masa krisis ini dengan anugerah dan pertolongannya. Saudara akan selamat, dan kita bisa terus menapaki hari-hari tahun-tahun ke depan, karena kita menjadi pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Saudara akan menjadi pemenang yang luar biasa, dan lewat hidup saya dan saudara bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Inilah saudara berita penting yang saya sampaikan. Situasi sulit ini, kiranya God's factor ini, faktor Tuhan ini benar-benar saudara ambil. Jangan digeser oleh hal-hal yang berbau jasmani, berbau duniawi yang hanya sementara dan tidak kekal. Tapi ambillah sikap hari ini, ambil firman ini, faktor Tuhan yang paling utama. Dan kita bisa mulai berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami hari ini makan yang secukupnya, dan melatih kita untuk merasa cukup, bergantung pada Tuhan, dan punya keintiman dengan Tuhan, sehingga kita bisa melewati dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, pelayanmu selesai berbicara. Bila karena anugerahmu Engkau memeteraikannya kepada setiap kami telah mendengarnya,
Engkau terus berbicara mengajar kebenaran ini, di mana situasi sulit ini tidak mampu kami lalui dengan kekuatan kami. Mungkin kami sudah tidak punya jalan keluar. Ada banyak gangguan dalam hal-hal sektor ekonomi, sektor pangan, bahkan kesehatan yang banyak terganggu hari ini membuat kami khawatir, takut, bimbang, gelisah, ragu, dan begitu banyak persoalan hidup kami. Namun hari ini Tuhan sudah mengajar kami faktor Tuhan itu lebih dominan harus kami ambil hari ini dibanding hal yang berbau jasmani. Mari kau latih kami untuk merasa cukup hari ini Tuhan, untuk merasa bersyukur hari ini dengan yang ada. Latih kami untuk bergantung penuh pada Tuhan. Latih kami untuk selalu punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh sebagai domba-domba yang diberkati oleh Gembala yang agung Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baik dan luar biasa, menjadi saksi-saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran ini. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur saudara bisa ikuti, kiranya saudara mendapat anugerah yang luar biasa untuk diberkati, dan kita akan berjumpa minggu depan. Saya berharap dan berdoa Tuhan selalu memberi kita dengan kekuatan, kesehatan, dan kebaikannya. Sampai jumpa, Tuhan berkati dan shalom.